wabarakatuh. Selamat siang Bu dan selamat siang buat teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan ini. Dan tak lupa juga selawat berangkatkan salam kepada kru junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang telah mengangkat kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Lady Irvina, NPM 210500024, yang dimana saya bertugas sebagai moderator. Pada kesempatan ini saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah akuntansi dan kegiatan perusahaan. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, dan yang kedua adalah Widya Ristari NPM 210500018. Yang ketiga adalah Rusdiansa Siregar NPM 210500001. Dan yang terakhir adalah Abdurrahman Simanjuntak NPM 210500040. Adapun susunan kegiatan diskusi kami pada kesempatan ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyajian materi, dan yang ketiga adalah kesimpulan, dan yang keempat adalah penutup. Baiklah teman-teman, mari kita masuk ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua yaitu penyajian materi. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri tentang proses akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses akuntansi. Apa sih proses akuntansi ini dan bagaimana prosesnya? Jadi, proses akuntansi ini dapat dilihat dari kegiatan dan kegunaannya. Apa sih kegiatannya ini? Kegiatannya seperti yang pertama itu mengidentifikasi dan pengukuran data yang relevan untuk pengambilan keputusan. Terus masuk nih ke nomor 2, pemrosesan data, dan kemudian pelaporan informasi yang telah dihasilkan. Terus yang ketiga adalah pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Jadi kegiatan-kegiatan itu merupakan suatu proses yang berulang sehingga membentuk siklus. Jadi proses akuntansi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah transaksi. Terus masuk kepada pencatatan, terus masuk kepada penggolongan, terus masuk kepada pengiktisaran, terus masuk kepada laporan akuntansi, dan terus masuk kepada menganalisis dan menginterpretasikan, dan jadilah pemakaian informasi akuntansi. Jadi, transaksi ini masuk kepada pengidentifikasian dan pengukuran data. Jadi, pencatatan dan penggolongan, pengiktisaran, dan laporan akuntansi masuk kepada pemrosesan dan pelaporan. Jadi, yang ini yang menganalisis dan menginterpretasikan itu masuk kepada pengkomunikasian informasi. Jadi, itu digabungkan dapatlah pemakaian informasi akuntansi. Identifikasi dan pengukuran data. Data yang relevan untuk keputusan terdiri dari transaksi-transaksi atau kejadian dalam suatu perusahaan. Transaksi atau kejadian ini saling berhubungan dengan tindakan yang telah diselesaikan. Misalnya nih, membeli barang. Keinginan membeli barang bukan merupakan suatu transaksi karena belum dilaksanakan. Data yang teridentifikasi ini kemudian diukur. Diukur dengan apa? Diukur dengan satuan uang, rupiah, dolar, ringgit, dan lain-lain. Terus bagaimana nih dengan kegiatan perusahaan yang tidak diukur dengan uang, yang tidak bisa diukur dengan uang? Contohnya nih pengangkatan pegawai. Dengan hal demikian, kegiatan ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai transaksi akuntansi karena belum diproses lebih lanjut dalam akuntansi. Ke dalam yang nomor 2 yaitu proses dan pelaporan. Proses dan pelaporan data mencakup kegiatan pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran. Jadi pencatatan atau recording transaksi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya nih, ditulis dengan pensil atau pena, mengetik pada peralatan komputer, membuat lubang pada kartu pons. Jadi atau memberi tanda-tanda tertentu. Pencatatan transaksi berarti mengumpulkan data secara kronologis. Di samping dicatat, transaksi perusahaan sekaligus digolongkan dalam kelompok atau kategori yang berhubungan. Contohnya nih, penggolongan. Penggolongan transaksi penting agar penyajian dapat diringkaskan. Contoh dari penggolongan transaksi apabila
semua pengeluaran untuk gaji dikelompokkan ke dalam satu pos penyajian. Misalnya nih, beban gaji. Pengiktisaran adalah penyajian informasi yang telah digolongkan. Jadi masuk kita ke nomor 3, yaitu adalah laporan akuntansi. Laporan akuntansi atau accounting reports yang dihasilkan oleh suatu sistem akuntansi banyak macam ragamnya. Jenis laporan yang dihasilkan tergantung pada pihak-pihak yang akan menggunakan laporan tersebut. Salah satu yang utama adalah laporan keuangan. Di samping laporan keuangan, banyak laporan-laporan yang dikeluarkan. Misalnya laporan untuk pajak dalam bentuk surat pemberitahuan tahunan. Pajak, laporan-laporan kepada badan-badan pemerintah, misalnya BKPKM, dan laporan-laporan khusus untuk manajemen perusahaan sendiri. Jadi kita masuk ke nomor 4, yaitu analisis dan interpretasi, yang dimana analisis dan interpretasi adalah agar berguna dalam proses pengambilan keputusan. Laporan akuntansi perlu dianalisis dan diinterpretasikan. Analisis laporan keuangan pada hakikatnya adalah menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka lain atau menjelaskan arah perubahannya. Angka-angka dalam laporan keuangan akan menjadi sedikit, artinya kalau dilihat secara sendiri-sendiri mereka baru berarti apabila dihubungkan dengan angka-angka lain atau dilihat arah perubahannya. Misalnya nih, apabila orang mengatakan bahwa perusahaannya memperoleh laba sebesar Rp 4 miliar, maka angka ini tidak berbicara banyak. Akan tetapi bila angka ini sudah dihubungkan dengan angka lain, misalnya angka penjualan yang berjumlah Rp 100 miliar, maka hubungan tadi laba merupakan 4% akan lebih bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Apabila kalau angka laba yang telah dinyatakan dalam persentase terhadap penjualan ini dibandingkan dengan angka yang sama tahun lalu, atau anggaplah misalnya bahwa presentasi laba terhadap penjualan tahun lalu adalah 8%, mengetahui arah perubahan laba perusahaan dari 8% tahun lalu menjadi 4% tahun sekarang lebih bermanfaat lagi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, interpretasi laporan keuangan menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan termasuk hasil analisis dengan keputusan usaha yang akan diambil. Dan dari hubungan ini akan dapat dilakukan penilaian terhadap perusahaan yang bersangkutan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk pengambilan keputusan. Misalnya, bila laba perusahaan tahun ini adalah 4% dari penjualan sedangkan tahun lalu 8%, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan sedang mengalami perkembangan yang kurang baik. Keputusan perlu diambil untuk mencegah penurunan lebih lanjut, misalnya mengadakan promosi besar-besaran. Perlu dicatat bahwa walaupun informasi akuntansi sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan, namun pada umumnya suatu keputusan usaha tidak hanya didasarkan atas informasi tersebut. Selanjutnya, pembahasan yang akan disampaikan oleh saudara kami Rusdiansa Siregar, yang dimana bagiannya adalah pengertian perusahaan, bentuk-bentuk badan usaha, jenis dan perusahaan, dan kegiatan perusahaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiansa Siregar. Saya akan menjelaskan materi kami yang berikutnya, yaitu mengenai pengertian perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Sesuatu dapat disebut sebagai perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, adanya kegiatan produksi yang bersifat tetap dan berlangsung terus-menerus. Kedua,
dijalankan secara terang-terangan. Yang ketiga, diadakan pembukuan untuk transparansi keuangan dan pemungutan pajak. Yang keempat, bertujuan mencari laba atau keuntungan. Yang kelima, ada bentuk usaha yang jelas seperti siapa pemilik perusahaan dan berbadan hukum atau tidak. Kemudian materi yang kedua yaitu bentuk badan usaha dan jenis perusahaan. Badan usaha adalah lembaga atau kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Dalam praktiknya, badan usaha sering dipersamakan dengan bentuk perusahaan. Dilansir dari buku hukum perusahaan oleh Henry Raharjo, jenis-jenis perusahaan di Indonesia yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh satu orang pengusaha. Kedua, persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah jenis perusahaan yang berdiri dari perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dan memasukkan sesuatu untuk membagi keuntungan bersama. Kemudian perusahaan yang ketiga yaitu persekutuan firma. Persekutuan firma adalah jenis perusahaan yang dibentuk dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama yang sama. Yang keempat, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer adalah jenis perusahaan yang terdiri dari dua orang atau lebih, di mana anggotanya memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Terus materi selanjutnya akan disampaikan saudari kami Widya Lestari. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari, NPM 21050018. Saya di sini akan menjelaskan tentang kegiatan perusahaan dan akuntansi. Terbagi di antaranya: satu, penyetoran modal atau kegiatan satu. Yang kedua, penarikan pinjaman atau kegiatan 2. Yang ketiga, penyusutan aktiva produktif atau kegiatan 3. Kegiatan perusahaan meliputi suatu arus perputaran dana diperoleh dari kreditur, digunakan untuk melakukan usaha yang pada akhirnya diterima dalam bentuk dana lagi. Akuntansi mempunyai peran penting dalam penyusunan pelaporan dalam kegiatan perusahaan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian dari kegiatan perusahaan dan akuntansi, yaitu yang pertama, penyetoran modal atau kegiatan 1. Dari kegiatan 1 tersebut disimpulkan bahwa perusahaan penerima uang tunai atau kas sebesar 1 juta. Uang ini digunakan untuk pembelanjaan untuk perusahaan tersebut. Penerimaan uang dari kegiatan 1 dapat dicatat sebagai berikut. Yang pertama, kas sama dengan 1 juta, dan yang kedua yaitu modal sama dengan 1 juta. Dalam kegiatan di atas, si keuangan perusahaan menunjukkan bahwa yang pertama, perusahaan memiliki kekayaan berupa uang sebesar 1 juta, dan yang kedua, sumber pembelanjaan dari kekayaan tersebut berasal dari setoran modal pemilik sebesar 1 juta. Yang kedua, penarikan pinjaman atau kegiatan 2. Seperti halnya dari kegiatan 1, kredit dari bank sebesar 2 juta rupiah dan mengakibatkan perusahaan menerima uang tunai sejumlah di atas. Pencatatan dalam keuangan ini tersebut yaitu sebagai berikut. Kas 1 juta ditambah 2 juta sama dengan 3 juta. Di sisi lain, sumber pembelanjaan dari kegiatan 2 ini yaitu pinjaman dari bank. Perhitungannya sebagai berikut.
utang bank sama dengan 2 juta rupiah, maka disajikan sebagai berikut ini. Kas sama dengan 3 juta, dan utang bank sebesar 2 juta, dan modal terdiri atas 1 juta. Yang ketiga, perolehan aktiva produktif atau kegiatan 3. Kegiatan 3 ini, perusahaan mengubah uang tunai yang dimiliki menjadi aktiva produktif. Kas sama dengan 1 juta ditambah 2 juta sama dengan dikurang 3. Kas sama dengan 1 juta ditambah 2 juta sama dengan 3 juta. Dikurang 2.500.000 sama dengan 500. Kendaraan senilai 2.500.000. Mengubah bentuk kekayaan ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Kas ditambah kendaraan sama dengan utang ditambah modal. Jadi 500 ditambah 2.500.000 sama dengan 2 juta ditambah 1 juta. Kembali kepada posisi keuangan perusahaan, maka persamaan di atas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekayaan yang berjumlah 3 juta rupiah. Rekayasa ini terdiri dari uang tunai atau kas sebesar 5.500.000 dan mobil yang senilai 2.500.000. Yang kedua, sumber pembelanjaan dari kekayaan tersebut berasal dari utang bank sebesar 2 juta dan setoran modal pemilik sebesar 1 juta. Dan selanjutnya adalah materi selanjutnya adalah yaitu sambungan dari saudari tadi Widya tentang kegiatan itu. Jadi di sini akan disambungkan oleh saudara kami Abdul Rahman Simanjuntak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Simanjuntak dengan NPM 210500040 akan menjelaskan tentang menghasilkan barang dan jasa. Dalam siklus kegiatan disebutkan bahwa di samping aktiva produktif, perusahaan perlu mengeluarkan beban lain untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengeluaran untuk beban sebesar 100 mengurangi kekayaan perusahaan, sedang kekayaan perusahaan dimiliki oleh penyedia modal. Jadi pengurangan kekayaan disebabkan oleh kegiatan usaha akan mengurangi modal. Kekayaan ini dicatat sebagai dengan rumus kas tambah kendaraan sama dengan utang bank tambah modal gunawan. 5. Kegiatan 5, penjualan barang atau jasa. Aktiva produktif yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam contoh mobil di atas, mengangkut penumpang dengan menarik bayaran adalah kegiatan memberikan pelayanan jasa. Penjualan merupakan salah satu aspek yang penting dalam sebuah perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang kurang baik akan merugikan perusahaan karena dapat berimbas pada perolehan laba. Pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan. Setiap perusahaan memiliki sistem berbeda-beda dalam melakukan usahanya. Secara umum, perusahaan harus memiliki sistem yang tepat dalam semua aspek yang dijalankannya. Sistem yang baik ini merupakan salah satu kunci dalam pengendalian. Kegiatan 6. Pembayaran kembali pinjaman. Suatu saat akan harus dikembalikan. Dalam siklus kegiatan perusahaan, disebutkan bahwa sebagian dari hasil usaha akan digunakan untuk pengembalian pinjaman. Dengan rumus kas tambah kendaraan sama dengan utang bank tambah modal gunawan. Kegiatan pinjam meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia, di mana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat semenjak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan meningkatkan taraf kehidupannya. Bagi perkembangan ekonomi suatu negara,
Uang merupakan suatu kebutuhan, bahkan bagi negara maju sekalipun. Uang sangat berperan dalam perkembangan ekonomi negara dengan utang bank tambah modal gunawan. Kegiatan pinjam-meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia, di mana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat semenjak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan meningkatkan taraf kehidupannya. Bagi perkembangan ekonomi suatu negara, uang merupakan suatu kebutuhan, bahkan bagi negara maju sekalipun. Uang sangat berperan dalam perkembangan ekonomi negaranya. Hal ini disebabkan karena untuk menjalankan pembangunan, uang masih dianggap sektor vital menurut tinjauan ekonomi. Kegiatan 7. Pembagian laba. Di samping untuk pengembalian pinjaman, sebagian hasil usaha perusahaan dikembalikan kepada pemilik. Pengembalian kepada pemilik dilakukan dengan pembagian laba dengan rumus kas tambah kendaraan sama dengan utang bank tambah modal gunawan. Pada saat ini, posisi keuangan perusahaan adalah sebagai berikut. Kekayaan yang dimiliki berjumlah 3.000, terdiri dari uang tunai atau kas 550 dan kendaraan 2.500. 2. Sumber pembelanjaan berasal dari utang bank sebesar 1.850 dan setoran modal pemilik 1.200. Teori akuntansi yang mendasari pembagian laba atau rugi adalah teori kepemilikan yang menyatakan sebagai berikut. Menurut pandangan teori kepemilikan, kegiatan atau operasi perusahaan diinterpretasikan berdasarkan pengaruhnya terhadap perusahaan. Pembagian laba rugi persekutuan harus dicantumkan dalam akta pendirian persekutuan. Apabila tidak dijelaskan, maka pembagian laba rugi akan dibagi sama di antara para sekutu. Umumnya laba rugi dibagi berdasarkan 1. Dibagi sama, 2. Dibagi berdasarkan rasio, 3. Dibagi berdasarkan rasio modal, 4. Bunga diberikan atas modal sekutu, sisanya dibagi berdasarkan perjanjian. 5. Gaji atau bonus diberikan pada jasa sekutu, sisanya dibagi berdasarkan perjanjian. 6. Bunga atas modal sekutu, gaji atau bonus diberikan pada jasa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Jadi sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan yang dimana akan disampaikan oleh saudari kami Widya Lestari. Kami persilakan. Saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi kelompok kami. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok badan yang lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Bentuk badan usaha dan jenis perusahaan apabila didasarkan atas kegiatan utama yang ada dijalankan secara garis besar, jenis perusahaan dapat digolongkan menjadi 1. Perusahaan jasa, 2. Perusahaan dagang, dan 3. Perusahaan pabrik atau manufaktur. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menggunakan modal yang diterima oleh para pabrik